Hai brosis, selamat datang di channel Rinades. Pada video kali ini, Rinades akan share ke brosis nih, dampak buruk apa sih yang kita dapetin kalau kita tuh sering ngecek HP pasangan kita. Hayo, pasti brosis juga sering atau pernah lah gitu untuk ngecek apa HP pasangan kan, karena ternyata itu tuh kalau kita sering atau ngecekin ponsel pasangan itu tuh ada dampak buruknya gitu loh brosis. Jadi mungkin di video kali ini Rina akan kasih tahu nih ke brosis apa aja sih dampak buruknya. Tapi balik lagi ke individu masing-masing sih. Kalau misalkan memang dua-duanya itu kayak salingnya udah nggak apa-apa, sok aja gitu cek. Tapi kalau misalkan dari salah satunya itu nggak terbuka gitu, kayak nggak usah sih ngapain, ya udah gitu, kita nggak usah terlalu memaksakan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini, Rinades ingatkan lagi buat brosis yang belum subscribe channel Rinades, klik tombol subscribe di bawah ini biar Rinades lebih semangat membuat konten menarik untuk brosis. Silahkan klik. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan video kali ini karena Rina tadi udah ngoceh-ngoceh nggak jelas. Yang pertama, mengecek ponsel milik pasangan. Artinya kita tuh nggak percaya pada diri sendiri dan juga pada pasangan. Setiap hubungan itu kan harus dilandasi dengan rasa percaya kan. Kalau misalkan kepercayaan itu udah nggak ada, berarti udah nggak sehat dong hubungannya. Terus kalau misalkan percaya diri aja kita belum maksimal, gimana kita mau mempercayai seseorang? Nah, kalau misalkan brosis percaya sama dia, brosis juga nggak akan ngepoin aktivitas dia di ponselnya. Jadi kayak ya udah gitu, kasih dia untuk kayak kebebasan aja gitu ya, saling percaya intinya. Yang kedua, kebiasaan mengecek ponsel milik pasangan akan berujung pada stalking seharian. Maksudnya gimana sih, Rin? Jadi maksudnya di sini itu kayak misalkan namanya juga manusia ya, namanya juga kita tuh orangnya tuh manusia tuh penasaran. Terus kayak misalkan kita cuma niatnya buka WA-nya dia doang gitu, kepo sama WA dia. Tapi ternyata kita penasaran lagi nih, coba nih kita buka pesan dia, terus kita buka lo panggilan dia, terus kita buka galeri dia, terus pencarian Instagram dia, nyari siapa aja, DM-annya segala macem. Nah, itu tuh berarti kan udah kayak bener-bener kepo banget gitu. Nah, brosis, jadi ini tuh bahaya banget. Semakin besar rasa curiga brosis ke pasangan, itu tuh akan membuat dia tuh nggak nyaman gitu. Malah yang ada kayak dia tuh ngerasa dikuntit gimana ya. Jadi kayak brosis tuh menguntit dia. Gimana, yang paham gak sih? Jadi intinya ya udah gitu. Jangan terlalu stalker banget karena itu tuh benar-benar bahaya banget deh pokoknya. Yang ketiga, mengecek ponsel pasangan itu bukan malah bikin kita tuh tenang, malah makin parah banget untuk curiganya. Coba Rina mau tanya, seberapa besar sih hal positif yang brosis dapatkan setelah ngecek ponsel pasangan brosis, atau apa yang didapatkan gitu? Malah ya menurut Rina, ngecek ponsel pasangan itu malah bikin kita tuh makin parah banget untuk rasa curiganya tuh, malah kayak kayaknya ada lagi nih, kayaknya inilah itulah, jadi malah otak tuh malah mikir kemana-mana gitu. Oke, selanjutnya kalau misalkan pasangan brosis ini yang ngelakuin duluan, kayak kan dia duluan yang ngecek ponsel aku gitu, terus ya udah aku juga mau gitu, tapi itu tuh bukan suatu hal yang baik, maksudnya bukan suatu hal yang benar untuk membalas perlakuannya gitu. Kalau misalkan memang dia kepoin HP kita gitu ya, aktivitas kita, ya udah gitu, kita nggak usah ngebales, kayak ya udahlah kita mah percaya sama dia kayak gitu. Next, selanjutnya percaya deh, walaupun dia nggak bilang sama brosis, tapi sebetulnya dia tuh benar-benar terganggu banget. Siapa sih orang yang nggak keganggu, nggak risih kehidupannya tuh, kayak privasinya itu tuh diulik-ulik gitu tuh kan. Setiap orang tuh punya privasi masing-masing kan. Nah, kalau misalkan brosis udah ngulik-ngulik privasi dia tuh malah kayak nggak nyaman gitu. Yang ada malah hubungan kalian nantinya jadi kayak mau berantem lah, kayak pokoknya nggak baik banget buat hubungan. Pokoknya kalau misalkan emang
tips dari Rina sih ya, kalau misalkan emang Brosis curiga, lebih baik bertanya aja gitu, kayak misalkan kamu lagi deket sama cewek lain nggak? Nah kalau misalkan dia udah bilang enggak, ya udah percaya aja. Percaya deh kalau misalkan memang kebohongan itu tuh nggak bakalan bisa bertahan lama, karena walaupun pasangan Brosis ini udah nyimpen serapat apapun itu suatu kebohongan, dia suatu saat nanti bakalan ketahuan juga. Jadi buat Brosis, kalau misalkan masih kayak curiga, terus lebih baik tanyain aja ke dia gitu, saling terbuka aja, nggak dengan ngecekin HP gini loh mikirnya ya. Kalau misalkan dia tuh mau ketemu sama Brosis nih ya, pasangan Brosisnya mau ketemu di hari itu tuh ya, dia tuh nggak bego gitu tuh, dia tuh pasti kayak ngehapus pesan-pesannya dia sama orang lain lah, DM-nya dia sama orang lain lah, lognya juga, galeri dia juga. Jadi menurut Rina ya udah gitu, jadi kayak kita tuh percuma gitu mau ngulik-ngulik HP dia kalau misalkan dia nggak tahu kalau kita mau datang gitu kan. Tapi kalau misalkan kitanya udah janjian, kita mau ketemu, terus ya pasti dia juga nggak sebodoh itu gitu. Kalau misalkan memang dianya bermain di belakang gitu misalnya, terus dia ngapusin semua jejak-jejak dia gitu. Ya makanya jadi kayak buat apa gitu kita tuh ngecekin HP pasangan ya. Tapi itu balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Kalau misalkan memang yang tadi Rina bilang, kalau misalkan kalian berdua gitu ya sama-sama untuk nggak apa-apa sok aja nih gitu HP-nya, kalau kamu mau ngecek atau segala macam ya berarti ya udah gitu. Ini mah cuma buat Rina aja gitu. Jadi Rina tuh kalau bikin video tuh, kalau ngomong itu tuh sama kayak Rina tuh ngomongin diri Rina sendiri, paham gak sih? Kayak dulu tuh Rina tuh securigaan itu gitu. Dan kenapa Rina bikin video-video Rina tuh tentang percintaan, kayak tentang tips-tips ini tuh semuanya tuh relate banget sama yang Rina pernah alami gitu. Jadi Rina tuh nggak bisa kalau ngomong tanpa hal yang pernah Rina alami gitu. Jadi makanya kenapa orang-orang tuh pada kayak setuju sama video-video Rina tuh ya karena emang Rina bikinnya sesuai yang Rina alami gitu, pengalaman Rina gitu loh Brosis. Jadi intinya menurut Rina, kalau misalkan dulu juga Rina tuh orangnya suka curigaan gitu ya, suka ngecekin HP sampai ke akar-akarnya, itu tuh malah bikin tambah kita tuh malah ya kayak hidup kita tuh jadi nggak tenang gitu tuh, kayak rasanya curiga aja, kayaknya ini nih itu gitu tuh. Tapi kalau misalkan ya udahlah percaya aja gitu kan, dan tanamin prinsip dalam diri kayak kalau misalkan memang dia berbohong, dia menyembunyikan sesuatu, suatu saat nanti pasti bakalan ketahuan. Gak mungkin gak mungkin gak ketahuan. Jadi buat Brosis tenang aja deh, gak usah takut, gak usah curiga. Kalau misalkan memang saatnya ketahuan ya pasti ketahuan. Tapi kalau misalkan memang dia gak macam-macam ya gak akan ada yang ketahuan gitu. Maksudnya ya paham lah ya maksud Rina kayak gimana. Oke Brosis, jadi tadi adalah bahayanya kita kalau kepo sama atau sering kita meriksain ponsel pasangan. Semoga video kali ini bermanfaat buat Brosis. Yang suka sama video kali ini jangan lupa untuk klik like dan share video ini teman-teman Brosis ya. Sampai jumpa lagi, dadah.